Hai, balik lagi di RWPP Plot. Setelah identitas mereka ketahuan, setelah semua teman-teman kelas mereka tahu jika Nico adalah penyihir dan Moichiro adalah ogre, bagaimanakah hari-hari mereka di sekolah? Ini dia alur cerita anime Witch Watch episode 3. Ih, wibu. Diperlihatkan seorang wanita yang sedang melakukan ramalan sihir. Diperkenalkan, dia adalah Wakatsuki Ibuki, yaitu ibu dari Nico. Dia sedang membaca ramalan dari sebuah buku, di mana nanti buku itu akan menyebutkan angka yang merujuk pada nomor halaman, nomor baris, nomor kata dari atas baris. Kemudian dengan menyatukan kata-kata yang ditunjuk, maka terciptalah sebuah ramalan. Lalu didapatkanlah ramalan yang mengatakan anjing dan tetesan hujan akan membawa bencana. 犬と雨だれが災いを Lalu berpindah di rumah Moi, di mana dia sedang menikmati pagi sambil menikmati kopi. Lalu muncullah Nico dengan piyamanya. Nico berpikir jika Moi akan kagum melihat dia pakai piyama. Tapi yang terjadi adalah 無防備な色気と無邪気な可愛さが融合したエロ可愛い女子と過ごす朝を担当上がりよ。 sikap datar Moi membuat Nico kaget. Apalagi setelah Moi bilang jika baju Nico itu saja. Nico lalu berpikir jika yang dikatakan oleh Moi itu memang benar. Setelah mencari-cari gaya berpakaian yang bagus, Nico menggunakan sihirnya, di mana dia menciptakan pakaian dari sebuah gambar. Tapi karena gambar hanya menunjukkan satu sisi saja, alias tidak menyeluruh, maka yang terjadi adalah そのまま再現する魔法である。裏側がスケスケなのが欠点である。 bagian belakang baju itu menjadi transparan. Tapi dia tidak punya pilihan. Jadi dia akan berusaha agar bagian belakangnya tidak ketahuan. Alhasil, jadinya dia beralasan jika dia sedang berjalan ke samping. Dia tidak boleh membiarkan Moi melihat belakangnya. Bahkan saat Moi mau menambah kopi, Nico melarangnya. Nico hanya ingin Moi memuji pakaiannya. せないでよ。 おお、いいじゃないか。 Moi lalu bilang dia suka dengan pakaian Nico, tapi dia juga suka dengan gaya berpakaian Nico yang biasanya. Karena menurut Moi, yang penting nyaman. Mendengar itu, Nico jadi tersanjung dan bergegas untuk ganti baju. Tapi saking semangatnya, dia lupa untuk berjalan miring. Jadinya Moi melihat surga dunia. Setelah itu, Nico mengganti pakaiannya dengan yang biasa. Moi melihat dengan kagum. Dia melihat dengan dekat, semakin dekat, semakin dekat. Nico mengira jika Moi akan menciumnya. Tapi yang terjadi adalah 細かく入ったギャザー。古いリネン生地特有のトロンとした揺れ具合。 Moi begitu kagum dengan baju Nico dan bertanya, bajunya dari kapan? Nico menjawab, jika baju itu peninggalan dari nenek buyutnya. Moi pun kaget karena dugaannya benar, karena baju Nico adalah baju vintage. Moi benar-benar pecinta fashion. Dia sangat senang ketika tahu baju Nico adalah fashion vintage dari Prancis. Bahkan jaket yang sering digunakan Moi adalah jaket vintage keluaran tahun 1940. Nico kesal karena Moi hanya membahas baju, padahal dia udah ngarep bisa dicium Moi. Nico mengungkit jika Moi harusnya tidak melihat apa yang tidak boleh dia lihat. Tapi Moi mengelak jika dia tidak dapat melihat apapun karena pantulan cahaya. スケスケなのは分かったけど、光の反射でよく見えなかったぞ。すぐゴミ箱飛んできたし。 Tapi Nico tetap kesal karena Moi sama sekali terlihat santai. Nico mengira dia tidak tertarik kepada dirinya. Tapi Moi bercerita jika dia hanya tinggal berdua dengan ayahnya. Jadi jika terjadi keributan, tidak seburuk itu untuknya. Maka Moi sangat santai. Mendengar itu, Nico jadi malu sendiri dan jadi mengerti kenapa Moi bersikap seperti itu. Apalagi setelah Nico tahu jika mereka punya kegemaran yang sama dalam berbusana.
さて、天気がいいし、ランチはお弁当を作って外で食べよう。 Setelahnya, mereka mendapatkan paket yang banyak. Nico bilang dia meminta ibunya mengirim itu yang isinya cuma manga. Tapi ada satu surat yang nyelip di sana, dan itu untuk Moi. Dalam suratnya, ibu Nico meminta Moi untuk menjaga Nico. Saat ini, ibu Nico tinggal di desa bernama Yuzenkyo. Tempat inilah yang disebut sebagai tanah suci para penyihir. Disinilah Nico berlatih. Ibu Nico meminta Moi agar tidak memanjakan Nico. Jadinya, saat Nico meminta bantuan untuk mengangkat barang-barangnya, Moi menyuruhnya mengangkat sendiri. Bahkan saat Nico mau menggunakan sihirnya, Moi melarangnya. Nico tidak boleh menggunakan sihir. Tapi bukan Nico namanya jika tidak keras kepala. Dia menggunakan mantra double, di mana dia membelah dirinya menjadi dua. Tapi bukan hanya tubuhnya yang terbagi dua. Tinggi Nico juga terbagi, malah bukannya mempermudah, tapi malah mempersulit. Karena kecerdasan Nico juga terbagi. 4分の1になった。みんな、もういい。 Moi benar-benar kesal sampai akhirnya dia mengangkat barang-barang itu sendirian. Moi menyuruh Nico untuk kembali menyatu, tapi Nico malah bilang nanti-nanti saja. Moi lalu melanjutkan membaca surat dari ibu Nico. Di sana dikatakan jika anjing dan hujan akan membawa bencana. Tak lama, Nico benar-benar dikejar anjing, tapi tepat waktu Moi menyelamatkannya. 猛獣のタガが外れた時も許してくださいね。 Setelah kembali normal, Nico meminta maaf pada Moi. Moi pun memaafkan. Ibu Nico telah menitipkan sebuah gambar, di mana gambar itu akan hilang ketika bencananya sudah berlalu. Tapi gambar itu belum hilang. Jadi bisa dipastikan anjing tadi bukan bencana yang dimaksud. Moi lalu memeriksa ramalan cuaca, di mana dikatakan akan hujan. Lalu diperlihatkanlah seseorang yang misterius. Dia tersenyum dengan maksud tertentu. Di hari yang sedang hujan, Moi dan Nico keluar untuk membeli beberapa snack. Moi sebenarnya melarang karena takut akan ramalan tentang hujan itu. Tapi dia tidak bisa mengatakan tentang ramalan itu pada Nico. Moi terus berpikir tentang ramalan itu. Sampai-sampai dia tidak mendengarkan Nico berbicara. Hal itu membuat Nico bad mood karena Moi terlalu khawatir. Apalagi tepat saat ini hujan sesuai ramalan. Moi akhirnya meminta Nico agar satu payung dengannya agar mudah untuk melindunginya. Nico menjadi GR sendiri karena perlakuan Moi. Lalu mereka bertemu dengan Kara. Kara waktu itu mengajak Nico untuk berbelanja. Tapi Nico dengan berbisik menolak ajakan Kara. これから買い物付き合いなさいよ。口パクで今日はごめんねじゃねえんだわ。ムカつくんだわ。 Saat menuju jalan pulang, mereka tidak lewat jalan biasanya. Mereka melewati taman. Nico mengira jika Moi akan menyatakan cinta, tapi yang sebenarnya terjadi adalah Moi menyadari ada yang mengikuti mereka dan memancingnya ke tempat itu. Moi meminta orang yang bersembunyi itu untuk keluar, lalu sebuah siluet hitam muncul dari celah jembatan. Dan dia adalah seorang bertopeng anjing. 本当に誰？ワンダーフルフル。それも誰？だからニコの好きなアニメの主人公だよ。 Nico menyadari jika topeng itu adalah topeng anjing dari anime Wonderful Full kesukaan Nico. Moi menyadari ramalan tentang anjing dan tetesan hujan. Moi berpikir, apakah ini orangnya? Pertarungan tak terelakkan. Pria bertopeng anjing menyerang dan ditangkis oleh Moi. それどころか、やる気満々みてえだな。 Mereka beradu tinju. Tendangan, pukulan, tendang, pukul lagi terjadi antara mereka berdua. Lalu pria bertopeng anjing mengeluarkan semacam tongkat, lalu mengayunkannya, dan terciptalah angin yang membuat Moi terhempas. Tapi serangan itu belum bisa melukai Moi. Moi akhirnya serius. Ogre Kigong, Ogre Whisk. Sebuah tinju raksasa keluar dari tinju Moi.
Tapi itu hanya peralihan perhatian. Dengan sekejap, Moi sudah menangkap si pria anjing. Maksudnya bertopeng anjing. Dan saat Moi membuka topengnya, dia adalah seorang laki-laki. 誰？ Tapi di sini Nico mengenalnya. Dia bernama Kan. Kan adalah Tengu yang tinggal di gunung tempat Nico berlatih. Lalu Kan mengenalkan diri. Nama lengkapnya Kazamatsuri Kanshi. Dia datang ke sini untuk melindungi Nico juga. Dan episode ini selesai. Satu pelindung Nico datang. Apakah dia akan jadi saingan Moi? Nantikan hanya di RWPP Plot. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.